Pemeriksaan fisik merupakan proses pemeriksaan tubuh pasien untuk menentukan ada atau tidaknya masalah fisik. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang valid tentang kesehatan pasien. Pemeriksaan harus dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun informasi yang terkumpul menjadi satu hal yang komprehensif. Terdapat 4 prinsip pemeriksaan fisik meliputi infeksi, palpasi, perkusi, dan aukultasi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Saya dengan Suster Salsabila ya, Bu. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Oke, dengan Ibu Dina ya. Ibu Dina, saya rencananya hari ini akan melaksanakan pemeriksaan fisik, Bu, dari kepala sampai kaki. Apakah Ibu bersedia? Kalau begitu saya tinggal dulu ya untuk mempersiapkan alat-alatnya. Sebelum melakukan tindakan, selalu mengingat untuk mencuci tangan. Yang pertama kali dilakukan untuk pemeriksaan fisik ini adalah melihat keadaan umum pasien. Apakah pasien sehat, lemah, atau tidak bisa berjalan? Serta kita mengetahui tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan GCS. Nah, Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran tanda-tanda vital. Untuk tekanan darah normal ya, Bu. Nah, selanjutnya adalah pengukuran suhu tubuh dan nadi ya, Bu. Untuk suhu ibu normal dan nadi juga normal ya, Bu. Untuk selanjutnya adalah pengukuran pernafasan. Pernapasan ibu juga normal ya. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kepala, wajah, mata, telinga, hidung, mulut, dan leher. Pertama adalah pemeriksaan kepala. Lakukan inspeksi, lihat bentuk, kesimetrisan, adanya lesi atau tidak, kebersihan rambut, kulit kepala, warna rambut, dan juga distribusi rambut. Selanjutnya ada palpasi, apakah ada pembengkakan atau benjolan, dan tekstur dari rambut. Selanjutnya ada pemeriksaan wajah. Lakukan inspeksi, lihatlah warna kulit, pigmentasi, bentuk, dan kesimetrisan wajah. Kemudian palpasi, apakah ada nyeri di dahi, di pipi, ataupun di rahang. Selanjutnya ada pemeriksaan mata. Inspeksilah bentuk, kesimetrisan, alis mata, bulu mata, kelopak mata, bola mata, warna konjungtiva, dan sklera. Tes juga ketajaman penglihatan mata, visus centralis dan visus perifer. Kemudian ada pemeriksaan telinga. Lihatlah bentuk dan ukuran telinga.
kesimetrisan, integritas, posisi telinga, warna liang telinga, alat bantu pendengar. Kemudian lakukanlah palpasi. Apakah nyeri jika ditekan aurikuler, mastoid, dan tragus? Kemudian ada pemeriksaan hidung dan sinus. Inspeksi hidung eksternal, lihatlah bentuk, ukuran, warna, dan kesimetrisan. Rongga hidung, apakah ada lesi, sekret, sumbatan pendarahan. Palpasi dan perkusi frontalis dan maksilaris, apakah bengkak, nyeri, dan septum deviasi. Kemudian ada pemeriksaan mulut. Lihatlah warna mukosa mulut dan bibir, tekstur, lesi, dan stomatitis. Lihatlah apakah ada pendarahan atau radang gusi. Kemudian ada pemeriksaan leher. Lihatlah warna integritas, bentuk apakah simetris atau tidak. Lalu inspeksi dan okultasi arteri karotis di lokasi pulsasi. Lalu inspeksi dan palpasi kelenjar tiroid, kelenjar limfe, dan kelenjar parotis. Apakah ada pembesaran, konsistensi, dan nyeri. Kemudian ada pemeriksaan dada. Lakukan inspeksi kesimetrisan, postur dada, gerakan nafas, warna kulit, apakah ada lesi atau pembengkakan. Kemudian palpasi, bisa instruksikan pasien untuk mengucapkan angka 77. Kemudian ada perkusi paru dan perkusi jantung. Lakukan dari arah samping ke tengah dada dan dari atas ke bawah sampai bunyi redup. Selanjutnya okultasi paru. Dengarkan suara napas, trakea, bronkus paru. Kemudian okultasi jantung. Dengarkan arteri karotis dengan stetoskop. Kemudian ada pemeriksaan abdomen atau perut. Lakukan inspeksi. Lihatlah kuadran dan kesimetrisan. Kemudian lihat warna kulit, apakah ada lesi, distensi, atau tonjolan. Kemudian lakukan okultasi. Dengarkan suara peristaltik atau bising usus di semua kuadran, bagian diafragma dari stetoskop, dan suara pembuluh darah. Kemudian lakukan perkusi di semua kuadran, mulai dari kuadran kanan atas, bergerak searah jarum jam. Kemudian perhatikan jika pasien merasa nyeri dan bagaimana kualitas dari bunyinya. Lakukan palpasi di semua kuadran, hepar, limfa, ginjal kiri dan kanan. Kemudian ada pemeriksaan ekstremitas atas, meliputi bahu, siku, dan tangan. Lakukan inspeksi struktur muskuloskeletal. Lihatlah warna kulit, apakah luka atau tidak. Kemudian palpasi, akral, denyutan brachialis dan radialis. Kemudian tes refleks dengan menggunakan hammer refleks. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan genitalial pada wanita dan genitalial pada pria. Kemudian ada pemeriksaan anus dan rektum. Yang terakhir ada pemeriksaan ekstremitas bawah, meliputi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Tahapannya masih sama, yaitu ada infeksi struktur muskuloskeletal, kemudian palpasi, dan yang terakhir ada tes refleks menggunakan hammer refleks. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai, hasilnya normal. Kalau begitu, saya izin pamit ya Bu. Setelah berpamitan dengan pasien, bereskanlah alat-alat, kemudian mencuci tangan, dan yang terakhir mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan.